Selamat- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Fadila, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar. Kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Zakari Siagian, selaku moderator. Yang kedua ada Rizky Mojo, yang ketiga ada Kenny Gideon, dan yang terakhir ada Alfia Ansyah. Nah, di sini itu kita akan membahas mengenai 3 topik berita. Selanjutnya, kita akan membahas juga kompetensi-kompetensi apa aja yang terlibat di dalam berita tersebut. Nah, di berita pertama itu ada perjuangan guru di pelosok Garda untuk perangi COVID-19. Nah, di berita ini itu menjelaskan Walfridrus Kado selaku Proyek Negeri 7 ND Nusa Tenggara Timur dan Afan Fatur Rahman guru SD di Negeri Batu Putih Laok 3 Sumeneb Madura Jawa Timur, yang mana menunjukkan kegigihannya dalam mengajar di era pandemi ini, di era pandemi kemarin. Nah, dengan keterbatasan gawai yang mereka miliki dalam proses belajar mengajar, dia memadukan antara Facebook secara gratis dan tatap muka, seperti berkeliling ke rumah siswa siswi masing-masing. Nah, ya dalam hal ini yang menyulitkan, yaitu ketika mendatangi mahasiswa, kerap kali siswa itu sedang membantu pekerjaan orang tua mereka, misalnya pergi ke kebun. Nah, selanjutnya ini Afan mengisahkan bahwa untuk mencegah siswa-siswinya bosan dalam kegiatan belajar, dia juga kerap kali membawa boneka dan harus berinovasi untuk membuat permainan agar murid-muridnya ini tidak bosan dalam belajar. Nah, selanjutnya ada topik berita yang kedua, yaitu cerita para guru berinovasi di tengah pandemi Corona. Nah, di berita ini membahas mengenai guru memutar otak dan bekerja sama dengan RRI, yaitu RRI Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Komunitas Guru Belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio. Jadi di sini itu guru dijadikan media pembelajaran yang mencakup semua daerah. Karena radio ini kan cakupannya lumayan luas. Jadi program belajar ini bisa didengarkan oleh para murid-murid. Nah, selanjutnya kegiatan ini dilangsungkan dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 1 siang. Nah, selama program ini, ia menyebutkan bahwa guru itu bergantian mengajar dan memberikan materi yang evaluasi. Dan hal ini juga tidak mengejar target kurikulum. Nah, dari 2 berita yang tadi sudah saya sampaikan, menurut teman-teman apa aja sih kompetensi yang terlibat? Oke, izin berpendapat ya. Menurut saya, dari kedua berita yang sudah dibacakan oleh moderator tadi, kompetensi yang pertama menurut saya itu ada kompetensi pedagogi. Mengapa? Karena kedua guru tersebut mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang saat itu, yaitu COVID-19. Bagaimana kita tahu, situasi COVID-19 sangat merubah pendidikan. Dari yang biasanya belajar offline atau di sekolah, menjadi pembelajaran jarak jauh online. Pada pembelajaran jarak jauh, tentunya memiliki tantangan. Salah satunya, keterbatasan untuk mengakses dan memiliki fasilitas bagi seluruh komponen. Nah, di berita pertama tadi disebutkan bahwa guru guru tersebut menghampiri siswanya dengan satu persatu untuk tetap mendapatkan pembelajaran. Kemudian dia juga membawa nih beberapa media seperti boneka, games, dan lain-lain. Dan di cerita yang kedua, yaitu guru tersebut guru yang ada memutar otak nih gimana caranya pembelajaran bisa terlaksana. Nah, mereka melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan materi-materinya. Oke, selain kompetensi pedagogik, ada kompetensi yang lain? Boleh yang lain? Nah, ada lagi nih kompetensi selain kompetensi pedagogi yang telah dibahas tadi, dan kompetensi kepribadian dari kedua guru di kedua berita tersebut. Kedua guru tersebut itu sudah memang sangat baik, menunjukkan pribadi yang penuh empati, bahwa kemudian dengan peduli pada siswanya yang kesulitan akibat keterbatasan teknologi di era pandemi. Tadi kita udah tahu ya, kalau misalkan di era pandemi itu banyak banget tantangan sama rintangannya, terutama dengan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, perlunya sikap empati yang tulus tercermin dari para guru tersebut. Tadi guru pertama juga menggunakan Facebook untuk tetap berkomunikasi dengan mereka secara gratis. Apalagi guru tersebut juga mendatangi mereka secara langsung ke rumahnya masing-masing. Selain itu, guru tersebut juga memberikan mereka
sebagai bentuk motivasi agar siswa-siswanya tidak bosan dalam pembelajarannya. Itu menunjukkan bahwa guru tersebut bisa dijadikan teladan dan memiliki akhlak yang mulia dan berdedikasi tinggi sebagai seorang guru. Selain itu, di kasus kedua itu disebut menunjukkan kompetensi kepribadian yang tinggi dalam bentuk profesionalisme yang luar biasa. Dia tidak hanya berhenti pada usaha membantu siswa yang kesulitan, tetapi juga bekerja sama dengan radio-radio tersimpan yaitu RRI untuk memberikan materi-materi pembelajarannya dan disiarkan langsung pada hari Senin sampai Jumat. Hal itu menunjukkan bahwa guru-guru tersebut itu menunjukkan profesionalisme yang tinggi dan berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi murid-muridnya. Apakah ada pendapat lain? Baik, selanjutnya saya ingin berpendapat tentang keterlibatan kompetensi sosial pada kedua kasus tersebut. Ya, menurut saya guru tersebut telah memiliki kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang tua dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran yang di yang diselenggarakan juga dapat berjalan dengan baik. Walaupun di tengah kondisi COVID yang menyulitkan para guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain itu, saya rasa guru tersebut juga telah berhasil memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Dengan guru tersebut mengadakan pembelajaran secara online atau daring, atau melalui siaran radio, itu menurut saya telah memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan pendidikan. Lalu guru ini juga saya baca dapat memanfaatkan teknologi seperti membuat metode pembelajaran lewat siaran radio sehingga dapat menjangkau daerah-daerah tanpa jaringan internet dan daerah terpencil memiliki masalah akses yang sulit. Sekian pendapat saya, silakan jika ada yang ingin berpendapat lagi. Oke, izin berpendapat lagi ya. Selain ada kompetensi pedagogik, kepribadian, dan juga sosial, yang nggak patut ketinggalan yaitu kompetensi profesional. Bagaimana kita tahu, eh, pada pada pandemi kemarin kan sulit nih. Kemudian guru memutar otak nih, gimana caranya pembelajaran bisa terlaksana agar tujuan kurikulum dapat tercapai. Kedua guru tersebut eh, memanfaatkan beberapa media media yang tersedia. Tidak hanya menyiapkan, tapi namun juga merancang bagaimana sih metode yang akan dilakukan. Pada kasus berita pertama, guru tersebut menghampiri siswanya satu persatu agar terlihat lebih serius lagi gitu. Kemudian selain merancang bagaimana cara metode pembelajarannya, juga bisa berkreasi dalam pembelajarannya. Yang pertama melalui hiburan dan menyediakan beberapa games. Dan di kasus yang kedua itu menggunakan media radio. Dan itu juga dapat membantu melatih siswa terkait listening mereka. Oke, dari saya cukup. Boleh yang lain? Baik, sepertinya udah nggak ada yang berpendapat lagi ya. Saya di sini izin memberikan kesimpulan ya. Jadi dalam kedua kasus berita tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi yang terlibat itu ada 4. Seperti yang tadi sudah disampaikan Rizky, Kenny, dan Alfiansyah. Nah, yang pertama itu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan yang terakhir itu ada profesional. Nah, dari 4 kompetensi ini, izinkan saya memberikan solusi. Nah, yang pertama itu diharapkan bahwa pemerintah daerah khususnya menyediakan fasilitas komunikasi berupa internet. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan tower-tower BTS. Nah, selain itu harus juga memperhatikan kondisi daerah yang tertinggal dikarenakan banyaknya blank spot. Karena nggak semua daerah itu bisa mencakup internet. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan. Nah, pengawasan ini juga penting. Penggunaan teknologi yang sering berkembang mengikuti perubahan zaman ini, diperlukan juga pengawasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya ini dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi kita kan udah ngebahas mengenai berita 1 dan berita 2. Selanjutnya kita akan beralih ke berita 3.
Baik, tadi kita sudah membahas mengenai topik 1 dan 2 beritanya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke berita yang ketiga. Nah, berita yang ketiga ini berjudul Heboh Guru Cabuli Siswi. PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Nah, berita tersebut memberisikan seorang guru honorer berinisial AM yang berumur 32 tahun mencabuli muridnya sendiri. Aksi pencabulan tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap awal Desember 2020. Nah, hal ini merupakan sungguh ironi ya teman-teman ya. Seorang guru yang harusnya mengayomi dan memberikan pembelajaran dan ilmu kepada muridnya, melainkan melakukan pelencengan seperti ini. Baik, tadi kita sudah membahas ya mengenai topik 1 dan 2 yang sangat menginspirasi sekali. Nah, selanjutnya ini ada topik yang ketiga dari berita yang kita ambil hari ini, yaitu heboh yang berjudul Heboh Guru Cabuli Siswi, PAN minta Distrik DKI buat kebijakan pengawasan. Nah, berita ini berisikan mengenai seorang guru honorer berinisial AM mencabuli muridnya sendiri. Nah, aksi ini sudah dilakukan selama 3 tahun, yang baru terungkap awal Desember tahun 2020. Nah, hal ini merupakan suatu yang negatif ya contohnya teman-teman. Jadi di sini seorang guru yang harusnya mengayomi dan memberikan ilmu kepada seorang muridnya, malah melakukan tindakan yang negatif seperti itu. Nah, menurut teman-teman, ada nggak sih kompetensi yang terlibat dalam kasus yang seperti ini? Teman boleh dipersilakan pendapat ya. Oke, saya ingin berpendapat pada kasus ini. Menurut saya, guru pada kasus melanggar banyak kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru profesional. Salah satunya, guru ini tidak mempunyai kompetensi pedagogik, karena guru tersebut gagal dan tidak bisa mengembangkan potensi peserta didik tersebut. Bahkan guru tersebut peserta yang dimiliki dengan tindakan tidak senonohnya sehingga dapat berdampak buruk bagi masa depan anak tersebut. Baik, silakan yang lainnya jika ingin berpendapat. Saya izin berpendapat juga dari segi kompetensi kepribadian sebelumnya. Cuma miris ya teman-teman bahwa seorang guru yang seharusnya menjadi pendidik bagi para muridnya malah bertindak tidak bertindak seperti ini. Sendiri pastinya menjadi pribadi yang dewasa, aktif, dan berwibawa bagi seorang guru, apalagi berakhlak mulia dan tidak dapat juga dijadikan teladan bagi peserta didiknya. Guru tersebut juga sama sekali tidak menunjukkan sikap profesionalismenya sebagai pendidik. Apalagi guru tersebut tadi kan seperti disebut menghancurkan potensi peserta didiknya dan menjadikan peserta didiknya itu sebagai korban. Otomatis dalam segi kompetensi kepribadian guru ini tidak memilikinya sama sekali. Apakah ada pendapat lain? Baik, saya juga ingin menambahkan ya, mengenai kompetensi sosial juga, menurut saya guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik juga di bidang sosial ini. Karena guru tersebut lagi-lagi gagal untuk berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan. Yang ada malah guru tersebut malah memberikan dampak buruk, apalagi bagi nama baik guru di seluruh Indonesia. Guru tersebut membuat masyarakat gempar dan heboh, serta mempertanyakan bagaimana kualitas dari pendidikan guru di Indonesia. Jadi guru di sini bukannya berkontribusi pada perkembangan pendidikan, malah menjadi sosok buruk bagi pendidikan di Indonesia. Sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Saya rasa jika yang lain memiliki pendapat bisa disampaikan langsung. Oke, terima kasih. Oke, menurut saya nih, ada satu kompetensi lagi yang sangat memiliki keterlibatan pada kasus yang ketiga ini, yang yaitu adalah kompetensi profesional. Bagaimana bisa kita menyebut seorang guru ini profesional apabila tindakannya tidak senonoh atau tidak terpuji? Bagaimana kita tahu kompetensi profesional itu menuntut guru untuk menguasai berbagai landasan pendidikan dan memahami bidang psikologi kependidikan.
kemudian juga menguasai materi pembelajaran, kemudian mampu mengaplikasikan berbagai metodologi, strategi, dan merancang pembelajaran, serta evaluasinya. Bagaimana bisa guru melakukan kompetensi profesionalnya apabila jika di pikiran, sikap, dan psikisnya itu sudah sakit atau memiliki keanehan gitu. Jadi guru tersebut tidak memiliki kompetensi profesional, tidak memperlihatkan sikap yang memperlihatkan dia bahwa dia adalah seorang pendidik. Terus juga tidak dapat menjadi sebagai teladan bagi peserta didiknya. Kemudian dari sisi profesional juga pantas ya mendapat hukuman yang setimpal menurut undang-undang. Oke, itu dari saya sekian. Gimana yang lain? Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah berpendapat mengenai kompetensi apa aja yang terlibat. Nah, jadi saya izin menyimpulkan ya. Jadi di sini tuh kompetensi yang terlibat itu ada 4 ya, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial maupun profesional. Cuman hal ini bukan dalam konteks yang positif, melainkan pelanggaran dan kekurangan yang dimiliki oleh pendidik tersebut. Nah, menurut saya dari tempat ini saya izin memberikan solusi ya mengenai pelanggaran yang diberikan oleh sang pelaku. Yang pertama itu perlunya ada pengawasan ketat terhadap latar belakang kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, hal ini penting untuk mengetahui apakah sang pendidik ini pernah membuat kasus ataupun kesalahan ya. Jadi seorang pendidik itu bisa diketahui backgroundnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu guru juga perlu diawasi. Nah, jadi harus ada kebijakan yang mengawasi guru dalam pembelajarannya. Contohnya mungkin dalam kelas mungkin harus ada record atau bagaimana. Jadi ada pihak sekolah yang memantaunya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu guru bimbingan konseling perlu dilakukan kepada setiap siswa. Nah, hal ini ada kaitannya mengenai sex education. Jadi setiap murid ini penting banget ya diberikan informasi mengenai apa itu seks dan bagaimana cara menyikapinya. Jadi apabila ada seorang guru yang melakukan hal ini terhadap muridnya, jadi murid ini tahu apa yang dilakukan gurunya ini itu tidak betul atau melanggar etika. Jadi sang murid melaporkannya baik mau ke Ya, orang tua bisa maupun ke pihak sekolah ya. Jadi sepertinya sudah selesai ya seksi diskusi kita pada hari ini yang lumayan panjang ya dari diskusi pertama, kedua, dan tiga. Nah, saya di sini sebagai moderator izin menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.